Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Aprianti Fautiah dengan NIM 0520933392, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 untuk mata kuliah administrasi jaringan. Baik, langkah yang pertama, mari kita buka terlebih dahulu untuk tugas satunya. Dengan Bapak dosen Abdurrahman Dayat Skom Mkom. Mohon bimbingannya. Baik, untuk di sini ada 3. Yang pertama itu ada petunjuk melakukan subnetting, kemudian ada subnetting kalkulator. Kita buka. Kemudian ini untuk petunjuk subnetting. Nah, di sini kita akan menggunakan kelas C untuk memisahkan network dengan jumlah komputer yang cukup besar. Nah, di sini untuk konsep subnetting kita harus memahami dulu alamat IP unik itu untuk versi 4 ya, terdiri dari 4 bagian yang disebut dengan oktet. Dengan setiap oktet memiliki bunyi 0 hingga 255. Misalnya 192.168.0.1. Ini menggunakan angka desimal ya. Dan ini subnet mesh-nya 255. Nah, apa itu subnet mesh? Subnet mesh itu digunakan untuk memisahkan bagian jaringan dengan bagian host dalam alamat IP. Subnet mesh juga terdiri dari 4 oktet dan menentukan jumlah bit yang digunakan untuk bagian jaringan dengan bagian host. Nah, di sini sudah diberikan langkah-langkahnya. Ada prefix notation untuk menyatakan panjang subnet. Nah, ini dengan bit ya. Jadi apabila panjang subnetnya 255.255.2550 dapat ditulis dengan garis miring 24 karena terdapat 24 bit untuk bagian jaringannya. Kemudian untuk menghitungnya, langkah pertama melakukan subnetting adalah menghitung subnet yang akan sesuai untuk memisahkan jaringan menjadi subjaringan yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat menghitung subnet mesh, seperti jumlah subjaringan yang diinginkan dan jumlah host yang diperlukan di setiap subjaringan. Jadi nanti langkah dalam menjawab soalnya, yang pertama itu kita akan tentukan dulu subjaringan yang diperlukan, kemudian tentukan jumlah host yang diperlukan dalam setiap jaringan, hitung jumlah bit untuk setiap jaringan, lalu kemudian subnet, tentukan subnet mask, implementasi subnet mask pada jaringan, tentukan alamat IP dan subnet mask awal, tentukan alamat IP untuk setiap subjaringan, konfigurasi perangkat dalam setiap subjaringan, uji koneksi antara subjaringan. Misalnya di sini 192.168.0.0 garis miring 24 memisahkan menjadi 4 subjaringan dengan jumlah host maksimum 30 dalam setiap subjaringan. Langkah pertamanya menghitung jumlah bit untuk bagian jaringan dan bagian host. Jumlah sub jaringan yang diperlukan 4, jumlah host yang diperlukan dalam setiap sub jaringan 5. Jumlah bit untuk bagian jaringan 2 jumlah bit untuk bagian host 5. Ini dari mana? Kemudian untuk langkah kedua menentukan subnet mask
Misalnya ini di ujungnya 192, berarti garis miring 26 alamat IP-nya, dan seperti ini. Kesimpulannya, subnetting adalah teknik penting dalam mengatur jaringan yang besar. Dengan melakukan subnetting, administrator jaringan dapat memisahkan jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil, memungkinkan pengaturan lalu lintas yang lebih baik dan peningkatan keamanan, serta koefisien jaringan. Dalam panduan ini telah menjelaskan konsep langkah-langkahnya, menghitung subnet mask, dan memberikan contoh implementasinya dalam jumlah yang cukup besar. Dengan memahami dan mengikuti langkah ini, dapat dengan mudah melakukan subnetting jaringan IP versi 4 kelas C. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk tugasnya. Nah, di sini Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Dalam kantor pusat ada 3 departemen. Departemen pertama penjualan, departemen pemasaran dengan jumlah perangkatnya 50, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, servernya 5, koneksi WAN ke kantor cabang. Jadi nanti akan terkoneksi ke kantor cabang. Adapun di kantor cabang total perangkatnya 20 perangkat, kemudian koneksi WAN ke kantor pusat. Alamat IP yang tersedia di sini dimulai dari 192.168.10.0/24. Adapun tugasnya, desain subnetting. Rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang tersedia. Tadi berarti kita harus langkah-langkah yang tadi dilakukan ya. Kemudian tentukan subnet mask, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang IP yang dapat digunakan untuk setiap subnet. Ada tadi kelas penjualan ya, terus sales, kelas pemasaran, marketing, kelas TI, server, kantor cabang, dan WAN link. Pastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat saat ini serta menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Berarti yang pertama desain subnetting, kemudian yang kedua membuat tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk menunjukkan bagaimana rute di kantor pusat dan kantor cabang akan meluruskan lalu lintas antar subnet. Tabel harus mencantumkan alamat tujuan, subnet, next hop, dan antarmuka yang akan keluar. Baik, sebelumnya saya sudah membuat untuk laporannya yang disediakan juga di e-learning. Jadi untuk skema subnetting yang efisien untuk memenuhi persyaratan jaringan yang telah diberikan, kita tadi punya blok IP-nya itu 192.168.10.0 ya dimulainya ke 24. Ini berarti menyediakan 256 alamat IP dimulai dari tadi 192.168.10.0 hingga 192.168.10.255. Kita perlu membuat subnet dulu di kantor pusat dan cabang ya. Kebetulan di kantor yang pertama itu di kantor penjualan, kantor pusat ya. Kita membutuhkan subnet mask karena ini perangkatnya 50 ya, 50 perangkat. Berarti untuk alamat hostnya 50 perangkat.
bitnya itu 2 pangkat 6 64. Oh bentar, tadi 192, 168, 10 ya. 10. No. Ininya 262 pangkat 6, 64 karena 50 perangkat. Berarti alokasinya addressnya dari 192.168 sampai broadcastnya 192.168.0. Oke, subnet masknya 26. Ini karena 2 pangkat mana pangkat 6 sama dengan 64 karena ini lebih dari 50 perangkat. Jadi jaringan masa notifikannya tadi itu 192.168.10 kosong, baru tadi alamat broadcastnya sampai 1.63. Ini untuk departemen penjualan atau ke penjualan itu sales ya. Kemudian tentang alamat IP-nya itu yang versi 6 yang dapat digunakan itu adalah dimulai dari 192.168.10.1 sampai 192.168.62 karena alamat broadcastnya 63, kemudian alamat jaringannya 101. Berarti tentang alamat IP yang dapat digunakan antara ini dan ini. Nah, untuk yang berikutnya departemen pemasaran ini juga perangkatnya 30 ya. Berarti menggunakan subnet mask di bawah 64 26 karena 6 dengan
sudah diisi. Untuk broadcast 163 berarti 30 perangkat. Kita tiga 64. Oke, berarti sampai ini alamat broadcastnya juga ada. Kita masukkan dulu untuk alamat jaringannya tadi. Ini ya. Untuk alamat jaringannya. Kemudian untuk alamat broadcastnya. Kita lihat di sini sampai 127. Berarti rentang alamat IP yang digunakannya karena yang sudah dipakai 164 berarti 165 sampai yang bisa digunakannya itu 126. Kemudian untuk yang berikutnya, departemen TI ini hanya 10 perangkat. Nah, karena 10 perangkat ini itu di bawah bitnya itu berarti di bawah 16 ya, berarti 2 pangkat 4 itu subnet masnya. Kita copy dulu di sini. Jadinya 2/8. Kenapa 8? Karena 2 pangkat 4 16, kemudian 10 perangkat. Kita hitung tadi 127, berarti ini 128 ini net masnya 28. Address masnya untuk 128 dan broadcastnya 143. Kita kopikan. Di sini alamat jaringannya 128. Kemudian broadcastnya 140. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke server. Server ada 5 pangkat.
Ya, 5 perangkat pun ini pastinya bitnya itu kurang dari 8, berarti 2 pangkat 3 8, karena berarti ininya 29. Kita dimulai. Untuk tadi ini rentang alamatnya, untuk Departemen TI itu 129 sampai 142, 129 sampai 142. Nah, tinggal yang ini berarti 144 untuk jaringan biar tidak bentrok. 144. Kita lagi 144 kemudian 9 calculatnya 144, protesnya 151. Jadi kita kopikan, kemudian sudah ya, loadcase-nya 151, mosmin-nya ini 145 ya masnya. Oke, nanti kita masukkan ke dalam tabel. Masih ada untuk koneksi WAN. Ini koneksi WAN itu akan tersambung ya. Nah, ini satu lagi di kantor cabang itu 20 itu 2 pangkat 7, berarti kita copy lagi. Ini rentang alamatnya untuk server 145 sampai 150. Kemudian kantor cabangnya kita skemakan subnet masnya. Tadi itu 2 pangkat 8. Nah, untuk ini 2 pangkat 5, 2 kali ya 2 pangkat 5, jadi ininya 2 pangkat 5 32 bisa dari 20. Jadi ininya lalu ininya tadi 152 ini sorry. Nomor 2 sampai broadcast-nya 159.
9 banyaknya, coba kita lihat dulu ya petunjuk subnetnya. Menghitung jumlah bitnya subjaringan diperlukan 2. Jumlah host yang diperlukan setiap subnet ini adalah 30. Ini 26 berarti ya, jadi 152 sampai 191. Jadi ininya 153 sorry tadi 150. Ini kantor cabang. Kita sisakan untuk host, berarti di kantor cabang itu kita mulai dari benar yang tadi, berarti ini 127, kemudian ini 160 ya. Berarti di sini 161 sampai 190. Nah, untuk tabelnya, alamat jaringan, alamat broadcastnya tadi ya sudah sama dimasukkan. Kemudian untuk tabel routing statusnya juga sudah dimasukkan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon bimbingannya karena masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.